Anda mengklik video ini karena Anda ingin memulai proyek online baru dan Anda tidak ingin membuang waktu memilih penyedia hosting yang salah. Apakah Anda ingin meluncurkan situs WordPress, menyiapkan VPS, menggunakan website builder dari Hostinger, atau melakukan hal lain di antaranya? Pertanyaannya sederhana. Apakah Hostinger benar-benar layak? Saya Caleb, dan di video ini saya akan memberikan ulasan Hostinger yang jujur dan langsung, sehingga pada akhirnya Anda akan tahu apakah Hostinger benar-benar layak untuk apa yang ingin Anda lakukan. Dan catatan singkat, jika Anda sudah memutuskan untuk menggunakan Hostinger dan hanya mencari kode kupon, saya sudah menyiapkannya untuk Anda. Silakan scroll ke bawah dan temukan tautan pertama di deskripsi video ini, klik tautan tersebut, dan diskon kami akan otomatis diterapkan sehingga Anda mendapatkan harga terendah yang tersedia. Dalam ulasan ini, kita akan membahas kategori produk utama dari Hostinger, yaitu web hosting, website builder, VPS hosting, domain, dan email business. Dan kita akan mulai dengan melihat opsi mereka yang paling populer, yaitu web hosting. Ketika berbicara tentang web hosting, kebanyakan orang datang ke Hostinger karena satu alasan utama, yaitu WordPress. Dengan WordPress, Anda bisa membuat situs web bisnis, portofolio, blog, landing page, bahkan toko online dengan sesuatu seperti WooCommerce. Selama bertahun-tahun, Hostinger telah membangun reputasi yang solid di dunia WordPress. Anda bahkan akan melihat mereka tercantum di halaman penyedia hosting resmi WordPress. Mari kita mulai dengan melihat paket web hosting yang ditawarkan Hostinger. 3 pilihan utamanya adalah Premium Business dan Cloud Startup. Premium paket awal dengan 3 situs, 20 GB storage, fitur dasar SSL, dan backup. Bisnis paling populer dan pilihan terbaik. Anda dapat storage NVMe lebih cepat, backup harian, alat tambahan, serta batas situs lebih tinggi. Cloud Startup untuk performa konsisten, CPU dan memori besar, serta stabilitas untuk trafik tinggi. Sekarang mari kita bahas soal harga, karena Hostinger memberikan diskon besar untuk jangka waktu penagihan yang lebih panjang. Tarif bulanan terendah berlaku buat periode 48 bulan, lalu harganya naik di periode 24 atau 12 bulan. Biasanya ada paket bundling seperti domain gratis tahun pertama dan bonus bulan tambahan. Aturannya, makin lama langganan, makin hemat. Wajar jika tak ingin komitmen lama. Ingat, harga bulanan naik untuk masa singkat dan beberapa bonus mungkin hilang. Ingatlah, harga awal hanyalah promosi. Saat langganan berakhir, harganya naik ke tarif standar. Contohnya di paket bisnis, Anda bayar $2.69 di awal, lalu naik jadi $16.99 per bulan. Itu adalah hal yang normal di industri hosting. Juga saat memilih paket Hostinger, pastikan Anda tidak membayar harga penuh. Anda bisa mendapatkan diskon tambahan 10% seumur hidup untuk paket Hostinger apapun dengan menggunakan tautan mitra dan kode kupon kami. Klik tautan mitra di deskripsi video. Saat mendaftar, kupon terbaik otomatis terpasang agar Anda dapat penawaran terbaik. Setelah beli paket, onboardingnya simple. Cukup jawab beberapa pertanyaan, pilih yang ingin dibangun, dan Hostinger akan memandu instalasi serta koneksi WordPress. Jika Anda ingin melihat prosesnya secara persis, saya sudah membuat video lengkap tentang cara setup WordPress di Hostinger dan tautannya ada di deskripsi. Setelah itu, semuanya dikelola melalui dashboard Hostinger yang disebut H-Panel. Tampilannya modern, bersih, dan mudah dinavigasi, serta Anda bisa mengelola domain, SSL, alat WordPress, keamanan, backup, dan email bisnis semuanya di satu tempat. Satu-satunya kekurangannya adalah H-Panel kadang-kadang bisa lag atau memuat dengan lambat, tapi secara keseluruhan ini tetap salah satu dashboard yang paling mudah digunakan. Sekarang kita bahas performa dan keamanan. Performa ditentukan oleh kecepatan penyimpanan, caching, serta seberapa besar daya pemrosesan dan memori yang Anda miliki. Hostinger tampil baik di sini, terutama pada paket bisnis dengan penyimpanan NVMe dan daya pemrosesan ekstra. Dan untuk keamanan Anda mendapatkan fitur dasar yang memang diharapkan, seperti SSL gratis, perlindungan DDoS, dan backup. Tergantung pada paket Anda, dengan paket yang lebih tinggi menawarkan backup harian. Jadi kesimpulannya, web hosting Hostinger itu terjangkau, proses onboardingnya ramah untuk pemula, H-Panel memudahkan pengelolaan situs Anda, dan performanya solid untuk kebanyakan kebutuhan orang yang membangun situs online. Jika Anda kedacu mencari layanan web hosting, dan terutama jika Anda ingin membangun situs WordPress, saya bisa dengan yakin mengatakan bahwa Hostinger memang layak dipertimbangkan di kategori ini. Sekarang, setelah membahas hosting, mari kita lanjut ke kategori besar berikutnya, yaitu website builder. Mari kita mulai dengan membahas website builder dari Hostinger.
Sejujurnya saya sangat menilainya, dan menurut saya ini lebih baik dari yang kebanyakan orang bayangkan. Dan catatan singkat, jika Anda ingin panduan langkah demi langkah secara lengkap tentang ini, saya sudah membuat tutorial khusus, dan tautannya juga akan saya sertakan di deskripsi. Jadi cara kerjanya sangat sederhana. Inu tetekin beli hosting BKW Hostinger, set proses onboarding, lisali kuesilih WordPress, ada cikun berdiri website builder dari Hostinger. Dan salah satu keunggulan utamanya di sini adalah soal biaya. Dibandingkan dengan website builder lain seperti Wix atau Squarespace, website builder dari Hostinger biasanya jauh lebih murah dan Anda bisa membuat beberapa website dalam satu paket, bukan membayar langganan terpisah untuk setiap website. Pada paket hosting premium, Anda bisa membuat hingga 3 website, paket bisnis bisa menangani hingga 50, dan cloud startup bisa sampai 100 website. Setelah masuk, Anda bisa mulai dari awal menggunakan AI builder mereka atau memilih template yang sudah jadi. Opsi AI-nya ternyata cukup bagus jika Anda memberikan prompt yang detail dan Anda bisa beralih dari nol hingga memiliki website yang berfungsi hanya dalam beberapa menit. Dan template-template yang tersedia terlihat bersih dan profesional, jadi sangat cocok sebagai titik awal jika Anda ingin hasil yang rapi dengan cepat. Bagian yang benar-benar menonjol dari builder ini adalah editornya. Editornya menggunakan tata letak grid berbasis drag and drop, mirip seperti Squarespace, jadi Anda punya jauh lebih banyak kebebasan dibandingkan kebanyakan website builder di kisaran harga ini. Anda bisa membuat sebanyak mungkin halaman yang Anda inginkan, menyeret berbagai elemen, dan membangun sesuatu yang tampak modern dan profesional. Jadi ya untuk website bisnis kecil, portofolio, landing page, atau situs informasi apapun, menurut saya website builder dari Hostinger adalah pilihan yang sangat baik. Hostinger memang berawarin fitur e-commerce di sini, tapi khusus untuk e-commerce, saya tidak akan merekomendasikan menggunakan website buildernya. Jika ingin membangun toko yang scalable, gunakanlah WordPress dan WooCommerce atau Shopify yang lebih terbukti. Di luar e-commerce, alur kerja dan publikasinya sangat sederhana, serta tetap dikelola melalui hPanel agar semuanya tetap terorganisir. Sekarang, produk lain di bawah kategori websites adalah Hostinger Horizons. Inilah alat AI mereka untuk membuat aplikasi web cukup dengan mengobrol bersama AI. Alat ini terus berkembang, tapi masih kurang stabil dan bisa merusak prosesnya. Jika ingin membuat aplikasi web, saya sarankan pakai alat yang lebih matang seperti Base 44. Berikut kesimpulannya. Saya merekomendasikan pembuat situs web Hostinger untuk sebagian besar situs non-e-commerce. Untuk e-commerce, saya lebih memilih WooCommerce atau Shopify, dan Horizons memang terus berkembang, tapi saya akan menganggapnya sebagai alat bonus eksperimental, bukan cara utama untuk membangun sesuatu yang penting. Baiklah, setelah membahas pembuat situs web, sekarang kita beralih ke VPS hosting. Mari kita mulai dengan memahami apa yang membedakan VPS hosting Hostinger dan web hosting reguler. Dengan web hosting reguler, Anda menyewa ruang untuk sebuah situs web dan berbagi server dengan pelanggan lain. VPS adalah ruang server pribadi Anda sendiri dengan CPU, memori, penyimpanan, dan bandwidth tersendiri. Alasan orang beralih ke VPS itu sederhana. Anda mendapatkan lebih banyak kontrol dan VPS lebih fleksibel untuk hosting aplikasi web, melakukan deployment dengan Docker, self-hosting alat seperti N8N, atau menjalankan proyek yang tidak cocok dengan setup WordPress biasa. Paket VPS Hostinger cukup sederhana. Mereka tercantum sebagai paket KVM, dan semakin tinggi paket yang Anda pilih, semakin banyak inti CPU, RAM, penyimpanan, dan bandwidth yang Anda dapatkan. Sebagai contoh, KVM1 dimulai dengan 1 inti CPU virtual, 4 GB RAM, 50 GB penyimpanan NVMe, dan 4 TB bandwidth. KVM2, paket yang paling populer, meningkatkan Anda ke 2 inti CPU virtual, 8 GB RAM, 100 GB NVMe, dan 8 TB bandwidth. Lalu KVM4 dan KVM8 menawarkan peningkatan untuk beban kerja yang lebih berat. Di semua sepaket standar dasarnya sudah solid. Anda mendapatkan penyimpanan NVMe, koneksi cepat 1 gigabit per detik, dan perangkat keras server modern seperti AMD EPYC yang membantu aplikasi tetap responsif, dan sistem harga bekerja dengan cara yang sama seperti layanan web hosting mereka. Semakin lama jadi Anda berkomitmen, semakin baik tarif bulanan yang Anda dapatkan. Hostinger biasanya menawarkan opsi 24 bulan sebagai nilai terbaik untuk hosting VPS mereka. Sebagai contoh, KVM2 seringkali ditawarkan sekitar $6 dan 29 sen per bulan dengan harga promo, dan kemudian harga perpanjangan bisa sekitar $12 dan 99 sen per bulan. Anda juga mungkin akan melihat tambahan saat checkout, seperti bonus bulan gratis, domain gratis, dan lainnya. Domain cloud gratis untuk tahun pertama, dan opsi backup otomatis harian. Tapi alasan terbesar saya menyukai VPS Hostinger adalah karena proses setupnya yang sangat ramah untuk pemula.
Kebanyakan penyedia VPS hanya menjual server dan membiarkan Anda mencari tahu sendiri. Hostinger benar-benar akan membimbing Anda melalui proses tersebut. Anda bisa memilih sistem operasi, menginstal OS dengan kontrol panel dari template, atau bahkan menginstal aplikasi yang sudah dikonfigurasi sebelumnya dengan cara yang sama. Jika tujuan Anda adalah Docker, deployment aplikasi web, atau sesuatu seperti N8N, template-template tersebut akan menghemat banyak waktu Anda. Dan jika Anda ingin panduan langkah demi langkah lengkap tentang cara mengaturnya, saya sudah membuat tutorial VPS Hostinger dan tutorial Hostinger N8N, dan kedua video tersebut sudah saya tautkan di deskripsi video. Setelah semuanya siap, semua dikelola di dalam Hatch Panel. Dashboardnya sangat mudah digunakan. Anda bisa terhubung melalui terminal browser bawaan atau SSH, dan Anda dapat mengelola OS, aplikasi yang terpasang, backup, snapshot, pemantauan keamanan, serta pengaturan DNS untuk menghubungkan domain. Jadi secara keseluruhan, jika Anda ingin mulai menggunakan VPS, terutama jika Anda masih baru dengan server, Hostinger adalah salah satu pilihan terbaik yang pernah saya temukan. Mulai dari harga, spesifikasi, template, hingga pengalaman dashboardnya, ini benar-benar penawaran yang solid. Untuk hosting VPS, Hostinger benar-benar layak dipertimbangkan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang domain. Bagian ini cukup sederhana. Anda bisa mendaftarkan domain langsung melalui Hostinger dan proses pengaturannya sangat mudah. Anda tinggal mencari nama yang diinginkan, mendaftarkannya, lalu mengelola semuanya di satu tempat, seperti perpanjangan, pengaturan DNS, dan menghubungkannya ke hosting atau email Anda. Pada ekstensi yang didukung, mereka juga menyediakan privasi domain yang membantu menjaga informasi kontak Anda agar tidak muncul di catatan domain publik. Dari segi harga, Anda akan melihat promo seperti domain .com seharga 1 sen untuk tahun pertama. Tapi penawaran seperti itu biasanya bergantung pada pemilihan masa kontrak yang lebih panjang dan kemudian akan diperpanjang dengan harga normal setelahnya. Jadi pendapat jujur saya adalah, jika Anda sudah membeli hosting melalui Hostinger, biasanya masuk akal untuk mendaftarkan domain Anda di sana saat proses setup, terutama jika Anda mendapatkan domain gratis untuk tahun pertama, karena semuanya jadi lebih praktis dan terintegrasi. Namun jika Anda membeli domain secara terpisah, tetap bijak untuk membandingkan harga di tempat lain, karena harga domain bisa sangat bervariasi tergantung pada ekstensi yang dipilih. Selanjutnya, mari kita lihat email bisnis dari Hostinger. Ini adalah opsi bawaan dari Hostinger untuk membuat alamat email dengan merek sendiri seperti kamuidomainanda.com. Jika Anda hanya membutuhkan kotak masuk email profesional, email bisnis Hostinger adalah pilihan yang solid dan sederhana. Harganya terjangkau. Ini juga praktis karena letaknya persis di samping domain dan hosting Anda, dan Anda bisa menggunakan webmail mereka atau menghubungkannya ke Gmail, Outlook, Apple Mail, atau CRM. Dan paket-paketnya juga jelas dan sederhana. Starter punya satu kotak surat 10 GB, premium jadi 50 GB per kotak dengan batas lebih tinggi. Untuk banyak kotak masuk, ada promo 5 kotak seharga 4. Alternatif utamanya Google Workspace, Gmail dengan domain sendiri plus Drive, Calendar, dan dokumen. Ini opsi paling matang, tapi lebih mahal. Berikut ringkasannya. Jika Anda ingin pilihan yang ramah di kantong dan semuanya tetap di dalam Hostinger, maka pilih email bisnis dari Hostinger. Jika Anda ingin seluruh ekosistem Google dan tidak keberatan membayar lebih, pilih Google Workspace. Sekarang, sebelum kita akhiri, mari kita bahas tentang kebijakan pengembalian dana dan dukungan pelanggan Hostinger. Pada sebagian besar produk Hostinger, Anda mendapatkan jaminan uang kembali selama 30 hari, jadi Anda bisa mencobanya tanpa merasa terikat. Pengecualian utamanya adalah domain. Untuk yang satu ini, jendela pengembalian dananya jauh lebih singkat, jadi biasanya Anda harus mengajukan permintaan dalam waktu 4 hari. Proses pengembalian dananya sendiri sangat sederhana. Dalam kebanyakan kasus, Anda cukup pergi ke faktur atau riwayat penagihan Anda, klik opsi pengembalian dana jika memenuhi syarat, jawab satu pertanyaan singkat, pilih metode pembayaran asli Anda, dan selesai. Saya pribadi pernah melakukan ini sebelumnya, dan ini adalah salah satu pengalaman pengembalian dana termudah yang pernah saya alami dengan perusahaan hosting. Dan untuk dukungan, Anda akan mulai dengan Cody, asisten AI mereka. Ini sangat membantu untuk pertanyaan dasar. Jika butuh bantuan manusia, sistem akan mengalihkan Anda ke agen, dan biasanya mereka tersedia dalam hitungan menit. Kebijakan refund Hostinger jelas, prosesnya mudah, dan dukungannya responsif yang membuat mereka unggul dibanding banyak hosting lainnya. Jadi, apakah Hostinger benar-benar layak? Bagi kebanyakan orang, saya akan bilang ya, terutama jika Anda menggunakan hosting WordPress, membangun situs web, atau menginginkan VPS yang terjangkau dan ramah untuk pemula, lalu untuk domain dan email bisnis, memang lebih praktis jika semuanya berada di satu tempat, tapi tetap ada baiknya membandingkan harga jika Anda membelinya secara terpisah. Jadi secara keseluruhan, Hostinger tentu saja tidak sempurna, tapi mereka secara konsisten memberikan layanan di area yang paling dibutuhkan oleh kebanyakan orang. Ini adalah pilihan yang sangat kuat,
kuat dan mudah untuk direkomendasikan untuk sebagian besar kebutuhan. Jika Anda memutuskan untuk memilih Hostinger, pastikan Anda mengklik tautan pertama di deskripsi video. Tautan tersebut akan secara otomatis menerapkan kode kupon kami, jadi Anda akan mendapatkan harga terendah yang tersedia. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.